Setiap manusia itu mempunyai hati. Lapisan hati itu kita harus pahami bahwa hati juga punya lapisan-lapisan dan kutaman-kutaman, dan juga bagaimana cara kita untuk merawatnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia jelek, maka jelek pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu, hati. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang sangat penting dan berarti bagi kita. Jika jernih dan baik, maka ia akan memandu diri untuk berbuat kebaikan. Jika ia keruh, ia akan memandu diri kita menyukai segala perbuatan yang jelek-jelek. Dialah itu disebutnya kolbu. Dengan kolbu ini, diri dapat menyikapi kebesaran Allah sebagai suatu media bagi kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa mengetahui hakikat-hakikat hidup di dunia dan di akhirat. Hati itu adalah suatu pangkal semua sifat yang baik, mulai dari sabar, syukur, kemudian takwa, qanaah, tawadu, ya, dan pangkal yang jelek-jelek juga ada, seperti serakah, takabur, marah, pemarah, dengki, berprasangka jelek. Intinya bagaimana seseorang itu dapat merawat kolbu sebagai harta yang paling berharga yang dititipkan Allah kepada diri kita. Untuk dapat menjaga dan merawat hati kita ini harus tahu lapisan-lapisan hati yang ada pada diri kita. Karena dengan hati atau kolbu, seseorang dapat merasakan cintanya Allah, walau panca indera, mata, telinga, dan termasuk akalnya juga tidak mampu menggapai zatnya. Di dalam hatilah inti kebahagiaan seseorang, dan sebaliknya di hatilah sumber dari penderitaan. Aku bangun pada diri anak-anak manusia sebuah istana untukku dalam hadis qudsinya. Seperti ini. Saat yang pertama, latifah kos. Latifah kos itu merupakan jasad keseluruhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu jasad pada badan. Tetapi pada hati, yaitu merupakan jasad keseluruhan hatinya. Yang kedua, itu di dalam latifah kos itu terdapat latifah sodr, yang berarti latifah al-naf. Nafs itu jiwa. Ulang ya. Latifah kos merupakan apa tadi? Jasad keseluruhannya. Di dalam latifah kos itu terdapat latifah sor, yang berarti latifah al-naf, jiwa. Di dalam latifah sor ada latifah kolb. Dalam latifah sor
ada latifah qalb, yang berarti latifah al-qalb atau ruhaniyah. Di dalam latifah qalb ada latifah fuad yang disebut latifah al-ruh. Ulang ya. Di dalam latifah qalb ada latifah fuad yang disebut latifah al-ruh. Di dalam latifah fuad ada latifah syakhaf, yaitu latifah al-syir atau ruhaniyah. Di dalam latifah syakhaf ada latifah lub yang merupakan latifah al-kaf. Di dalam latifah syakhaf ada latifah lub yang merupakan latifah al-kaf. Di dalam latifah lub ada latifah syir atau disebut dengan latifah al-akfa. Dan di dalam latifah syir itu ada an-nur, ya. Jadi latifah itu artinya titik-titik tubuh yang terhubung dengan lapisan ruhaniyah pada diri. Di dalam Quran ditunjukkan makna hati seperti sort tadi ya, kolbu, fuad, al-fidah, al-bab. Itu merupakan suatu istilah-istilah tentang lapisan-lapisan hati pada manusia dan kecenderungan baik ataupun buruk seseorang itu dalam penggunaan hatinya. Kalau seseorang menggunakan hatinya dalam arti short, qalb, dan fuadnya, maka ia bias baik dan ia bias juga buruk. Tetapi kalau ia menggunakan al-bab, maka orang itu sudah pasti baik, ya. Short itu berarti hati bagian luar. Short itu hati bagian luar. Qalb itu berarti hati bagian dalam. Fuad atau al-fidah itu berarti hati yang lebih dalam, ya. Sedangkan al-bab itu hati yang paling dalam atau hati sanubari atau hati nurani itu paling dalam. Short itu karena pengertiannya sebagai hati bagian luar, maka istilah short biasanya pula diartikan sebagai dada. Hanya dada di sini tidak hanya berupa fisik saja, tetapi juga non fisik seperti akal dan hati. Ini karena menurut ahli sufi, ya, short ini merupakan pintu masuknya segala macam godaan-godaan nafsu, penyakit hati, dan juga petunjuk dari Tuhan. Sarda ini juga merupakan tempat masuknya ilmu pengetahuan ke dalam dirinya pada manusia. Dada ini adalah, kalau dada itu adalah suatu wilayah pertempuran utama. Jadi dada itu tempatnya, wilayahnya suatu pertempuran yang paling utama antara kekuatan positif dan kekuatan negatif di dalam diri kita. Tempat kita diuji
dengan kecenderungan yang negatif nafsu. Kalau sisi positif itu yang dominan, yang paling banyak, maka dada dipenuhi oleh cahaya yang berada dalam pengawasan jiwa ilahi. Tetapi jika sebaliknya, yakni sisi negatif yang dominan, seperti dengki, syahwat, keangkuhan, kesombongan, kepedihan, apalagi penderitaan, atau tragedi-tragedi yang berlangsung lama, maka dada akan dilingkupi oleh kegelapan. Hati akan mengeras dan cahaya batiniah menjadi redup, bahkan hampir mati mungkin. Selain itu juga kata sodr ini atau dada ini dalam bahasa Arab itu mungkin seakar ya dengan akal, yaitu tempat seluruh pengetahuan yang dapat dipelajari dengan dikaji, dihafalkan, dan usaha-usaha individual ya juga dapat didiskusikan, ditulis atau diajarkan kepada orang lain. Pengetahuan yang tersimpan di dalam hati itu pengetahuan tentang pengetahuan duniawi, karena ia berguna untuk mencari penghidupan dan efektif dalam menangani segala urusan di dunia. Mungkin kita pernah dengar Maulana Jalaluddin Rumi ya menyebutkan dua proses pengetahuan itu sebagai proses kecerdasan utuh dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan-buatan itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, masing-masing memperoleh pengetahuannya dari luar. Sedangkan kecerdasan utuh itu didapatkan dari dalam. Kemudian sebagai bukti bahwa kata sodr ini tidak hanya berarti dada secara fisik, tetapi juga non-fisik, yaitu seperti hati dan akal. Tentunya ada di dalam Quran ya. Kemudian tadi apa? Tadi sodr udah, kemudian qalb. Qalb itu lapisan hati yang kedua adalah qalb ya, yang dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kalbu atau hati. Hubungan antara qalb, hati, dengan sodr ialah bahwa qalb ini merupakan sumber mata air, sedangkan sodr ini diibaratkan sebagai danaunya, atau sodr ini merupakan lapangan bagi qalb. Kanjeng Nabi bersabda bahwa ada dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan lidah, pengetahuan hati ya, pengetahuan yang benar-benar berharga. Masyarakat modern sekarang ini dan yang mungkin terdahulu itu menekankan pada pengetahuan lidah, yaitu pengetahuan yang dipelajari salah satu tingkat kecerdasan buatan. Hati itu berisikan tentang prinsip pengetahuan yang mendasar. Ia bagaikan air yang mengisi kolam pengetahuan dalam dada kita. Hati itu adalah akar dan dada merupakan cabang yang diberikan makan oleh hati. Pengetahuan batiniah dari hati atau pengetahuan luar dari akar itu sama-sama penting.
pengetahuan luar, contoh kayak informasi yang kita perlukan, ya, kemudian keahlian-keahlian maupun kecerdasan yang kita butuhkan untuk membentuk suatu contoh keluarga. Ia juga diperlukan dalam upaya-upaya menjalani kehidupan yang bermoral tentunya dan etis, yang dapat membedakan antara yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi segala perbuatan itu harus kembalikan dulu ke hati sebelum melakukan tindakan. Apakah tindakan ini sesuai dengan hati kita? Karena hati juga mempunyai prasangka, perasaan. Ya, jadi segala perbuatan harus dijadikan suatu tempur dulu, bahasanya tempur dulu di dada, kemudian baru kita ngambil sikap. Kemudian ada fuad. Selanjutnya lapisan hati yang ketiga itu adalah fuad, ya, atau afidah. Dalam bahasa Arab fuad itu berarti hati, tetapi letaknya lebih dalam memang dari qalb, ya. Dari qalb itu lebih dalam, sehingga kata fuad itu biasanya dikatakan sebagai hati yang paling dalam. Qalb dan fuad ini berkaitan erat dan pada waktu tertentu hampir tidak dapat dibedakan. Qalb ini mengetahui, kalau fuad itu melihat dia. Mereka saling melengkapi, keduanya itu saling melengkapi, seperti halnya pengetahuan dan penglihatan. Jika pengetahuan dan penglihatan digabung jadi satu, maka yang gaib menjadi nyata dan keyakinan kita akan menjadi kuat. Kemudian apa? Albab. Akhirnya lapisan hati yang paling dalam ialah albab. Albab itu merupakan jamak, ya, dari kata lub. Dalam bahasa Arab itu lub itu berarti racun, apa ya, akal, hati, inti lah, dan saripatinya lah. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, lub itu berarti hati terdalam atau hatinya hati. Hatinya hati. Kalau ada orang hanya menggunakan short qalb dan fuad, orang itu bisa baik dan bisa juga buruk. Tapi kalau ia pakai menggunakan albabnya, maka ia pasti baik. Itu udah dipastikan seperti itu. Karena hanya kepada Allah saja.